Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bre, kita akan ngebahas soal tentang peluang yang udah kita pernah bahas, cuman ada hal yang harus kita perbaiki. Apa itu coba? Coba stop dulu videonya. Nah, kita jabarin satu-satu dulu ya. Nah, di sini, ya ini soalnya, kita akan ngebentuk kata sandi yang terdiri dari 3 huruf dan 3 angka berbeda. Berarti kita sediain ada 6 dong, 6 kotak. Artinya kotak-kotak ini akan diisi dengan huruf dan angka itu sendiri. Berarti misalnya yang depannya ini kita isi dengan 3 huruf hidup ya. Yang ini 3 angka. Seperti itu kan? Nah, di sini 3 huruf hidup berbeda dan 3 angka berbeda dalam satu kata sandi ini gitu kan. Nah, di sini huruf hidupnya ada 5. Maka udah pasti dong kita gunain cara kombinasi, yakni ada 5 huruf, kita bentuk 3 huruf. Jadi 5C3 untuk 3 huruf ini. Benar nggak? Untuk angka, angkanya sendiri di sini ada 10 angka. Berarti mau dibentuk 3. Jadi 10C3. Selesai kan? Seolah-olah ini selesai. Jawabannya yang A. Padahal bukan, Bre. Jawaban seharusnya adalah kita analogikan dulu gini. Huruf hidup itu misalnya A, I, U ya. Dalam ini di sini ada A, I, U diikutin sama angka-angkanya misalnya 1, 2, 3. Sama nggak dengan misalnya kita bedain dengan 1, 2, 3 A, I, U dibalik. Sama nggak untuk A, I, U 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3 A, I, U? Sama nggak? Beda ya. Jadi kalau kalian menggunakan sandi itu A, I, U 1, 2, 3 ya udah ini aja gitu kan. Nggak bisa dibalik kayak gini, ini nggak bisa. Maka di sini kita perluin suatu hal yakni permutasi. Karena urutan ini berbeda, maka kita gunakan permutasi dari n unsur yang berbeda. Apa rumusnya? NPN itu punya rumus n faktorial. Kebetulan di sini ada 6 kotak, maka jadi 6 faktorial. Ini yang perlu kita perhatiin, Bre. Jadi jawabannya nggak cukup 5C3 kali 10C3, tapi harus kita tambahin mana? Yang C, yakni jadi 5C3 dikali 10C3, ini 6 ya, dikali 6 faktorial. Ini, Bre, jawaban yang seharusnya kita pilih. Karena ya, kalau 5C3 sama 10C3 itu cara ngatur hurufnya sama angkanya. Sedangkan untuk ngatur posisinya ini, sekali lagi, A, I, U, 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3 A, I, U, misalnya sandinya ya, itu kan berbeda. Kalau sandi yang kita gunakan ini, ya udah ini aja gitu kan. Gak bisa menjadi ini gitu. Ya, jadi urutan sangat diperhatiin. Maka kita kalikan dengan permutasi dari n unsur yang berbeda sendiri, yakni jadinya 6 faktorial karena ada 6 kotak atau 6 sandi yang akan kita susun. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selesai, Bre, gitu. Bismillah. Next, soal berikutnya masih di peluang, Bre. Ini ada angka dari 1, 2, 3, 4 sama 7 ya. Harus fokus, nggak ada 5-nya nih. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Kalau ada kata 3 angka berbeda, berarti angkanya nggak boleh sama. Kita sediain 3 buah kotak, Bre. Jadi caranya gitu. Kita buat 3 buah kotak karena akan dibentuk 3 angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400. Kita punya angkanya itu adalah dari 1, 2, 3, 4 sama 7 ya. 5-nya nggak ada sama 6-nya. Jadi ada 5 angka gitu, Bre. Bilangan kurang dari 400. Kalau kurang dari 400 artinya apa, Bre? Artinya bilangan depannya ini yang kita fokusin. Artinya kotak paling depan itu nggak boleh lebih dari 4. Gitu, dan nggak boleh sama dengan 4. Artinya yang boleh bilangannya, angkanya berapa aja? Angkanya berarti yang boleh itu cuma 1, 2, sama 3 gitu. Benar nggak? Karena kalau 4 berarti udah lebih dari 400 gitu kan. Berarti ada 3 angka di kotak paling depan gitu. Bukan angka 3 ya. Berarti 3 angka yang boleh gitu. Nah, sekarang kita pilih misalnya dari 3 angka ini kita pilih angka 1. Maka angka 1 ini nggak boleh muncul lagi di kotak kedua sama kotak ketiga. Karena harus 3 angka berbeda. Sehingga angka 1 ini bukan di sini ya. Angka 1 ini kita hilangkan. Sisanya tinggal berapa angka? 4 kan? Kita tulis di tengahnya 4. 4 angka yang boleh, yakni angka berapa aja? 2, 3, 4, 7. Kita pilih lagi dari 2, 3, 4, 7 satu angka. Misalnya angka 2 nggak boleh muncul. Berarti sisanya tinggal 3 angka lagi. Nah gitu, 3 angka lagi itu udah berapa? 3, 4, 7 gitu. Nah jadi berapa banyak kemungkinan ya banyak bilangan berbeda? Ya udah tinggal kaliin 3 kali 4 kali 3. 3 kali 4 kan 12 kali 3, 36. Jadi jawabannya yang
C. Gitu bre, simple ya. Ingat, kalau misalnya tipe soal kayak gini, kalian gunain pendekatan pakai kotak-kotak gini aja. Itu lebih memudahkan. Next, video berikutnya, stay tune di Caraka bre. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin bre, soal berikutnya tentang peluang ya. Dalam sebuah pertemuan hadir 20 orang. Jika setiap orang yang hadir saling berjabat tangan, maka banyaknya jabat tangan yang dilakukan gimana? Stop dulu videonya bre, lalu kalian kerjakan coba. Ingat, di soal ini kalian harus tahu apakah tipe soal ini itu adalah tipe soal permutasi atau kombinasi gitu bre. Ya, nah kebetulan untuk jabat tangan itu harus diurutin dulu nggak? Harus dari si A dulu, baru si B dulu, enggak kan? Yang namanya di sini ada pertemuan, 20 orang hadir, saling jabat tangan, ya udah berarti random aja. Nggak diperhatiin urutan, nggak diperhatiin jabatan, karena di soal nggak disebutin hal itu kan? Sehingga kita menggunakan pendekatan dari kombinasi, yang rumusnya itu adalah NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, R faktorial. Nah, berarti di sini kita jawab aja langsung bre. Berapa orang yang hadir? 20. Kalau yang namanya jabat tangan berarti berapa orang? 2 orang kan? Kamu itu jabat tangan langsung 3 orang jabat tangan sekaligus. Kalau itu mah pimpah mungkin ya. Berarti di sini 20 C, R-nya berarti berapa? 2. Karena yang namanya jabat tangan itu 2 orang gitu kan. Berarti 20 faktorial per 20 kurangi 2 bre, berapa? 20 kan N min R, berarti 20 kurangi 2, 18 faktorial. R-nya 2 faktorial. Sama dengan, berarti kita jabarin 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial 2 faktorial. Kita coret 18-nya. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Berarti 2 kali 1 tuh 2. 20 bagi 2 habis ya. Berapa? 10 ya. Berarti 10 kali 19 sama dengan 190. Selesai. Jawabannya yang B. Kalau kalian udah terbiasa dengan rumus ini, kalian tinggal langsung aja di sini, gini aja langsung. Berarti sama dengan 20 kurangi 2 berapa? 18 ya. Berarti 20 kali 19, jangan sampai kali 18 gitu. Ini cara cepatnya gitu aja. Selisihnya kan 18, yang namanya faktorial kan perkalian menurun gitu ya. 20 kali 19 kali 18 kali 17 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, berarti ini kita cari selisihnya aja. 20 kurangi 2 berapa? 18 kan? Berarti 20 kali 19. 18-nya nggak usah dipanggil. Per, nah, R-nya kan 2, berarti 2 faktorial. Jadi sama aja 2 faktorial kan 2. 20 bagi 2, 10 kali 19 berarti 190. Kalau udah terbiasa dengan rumus ini, kalian bisa gunain rumus ini. Kalau permutasi lebih cepat lagi gitu, beda dengan kombinasi. Nanti kalau ada soal permutasi, Bapak jelasin ya. Next video berikutnya, stay tune di Caraka dulu bre.